niatlah yang pertama kali disebutkan, dimention oleh para ulama. Menunjukkan niat itu pondasi dari segala kesuksesan. Jika kita ingin punya sikap ilmiah, maka kita harus punya niat yang ikhlas. Nabi SAW bersabda, intas dukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita atau cita-cita Anda. Jika Anda jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita ingin punya kehidupan ilmiah. Jujur sama Allah Jalla wa'ala. Allah akan wujudkan tuh. Allah akan kasih taufik buat kita. Dan kalau kita nggak jujur, nggak akan terwujud. Nggak akan terwujud. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, anggap aja teorinya antum udah ngerti nih. Teorinya antum udah tahu. Tapi kalau yang kita cari pujian manusia, yang kita cari harta dunia, maka otomatis tanpa sadar sikap kita nggak ilmiah. Sikap kita menjadi seorang oportunis, gitu aja udah. Oportunis. Kenapa? Karena ada duit di depan. Udah ayat lupa tuh. Hadis lupa. Itu udah tahu, ini akad haram. Orang yang punya DNA fikih, yang fikih jadi karakternya akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia cari ridho Allah. Tapi ketika orientasinya fulus, duit diambil sama dia. Kenapa? Jadi udah gak ada ilmiahnya sama sekali. Bahkan dia akan melakukan kesalahan bodoh, kesalahan bodoh, kesalahan bodoh. Kenapa? Karena yang dia cari bukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesimpel itu. Orang kan jadi oportunis. Konsepnya bukan objectivity based lagi, tapi opportunity based. Itu kan. Itu orang yang ikhlas opportunity. Ini ada kesempatan. Ini ada ini. Dia udah gak mikir mana halal, mana haram. Ini boleh atau ini gak boleh. Dia udah gak pikir tanya ustadz. Kalau perlu jangan tanya ustadz gitu loh. Jangan tanya ustadz, gue belum siap jawabannya. Kan begitu kadang-kadang kita tuh. Ya. Bro lo gak nanya tuh bro, jangan-jangan. Nanti haram lagi. Gitu. Ya, jadi udah, itu kan bukan karena Allah berarti. Itu bukan karena Allah. Udah jelas gak ilmiah deh. Gak ilmiah. Walaupun kita hafal Quran. Walaupun kita hafal hadis. Begitu hilang keikhlasan, cara bicara gak akan ilmiah. Hilang keikhlasan, sikap gak akan ilmiah. Kalau kita udah cari ridho manusia, udah kita jadi hamba tuh manusia, udah. Pola pikir kita bagaimana manusia muji, walaupun Allah murka, otomatis kan gak ilmiah hadirin. Jadi bayangkan, nasihat ulama besar kita kembali lagi back to basic hadirin. Back to basic, kembali ke basic, kembali ke pondasi. Dan ikhlas itu pondasi. Karena begitu pondasi keropos, hancur tuh bangunan. Orang kalau nggak ikhlas susah mengakui kesalahan. Orang kalau nggak ikhlas susah mengikuti apa yang Allah firmankan. Kalau nggak ikhlas susah mengikuti apa yang disabdakan Nabi SAW. Begitu aja. Jadi sekali lagi, kalau kita masih pujian yang jadi parameter, atau manusia yang jadi parameter, dunia yang jadi parameter, atau nafsu yang jadi parameter, nafsu. Kenapa para ulama itu bisa tenang? Kita sempat sebutkan Ibnu Abdul Hadi, bagaimana beliau begitu luar biasa. Kenapa kok bisa gitu? Karena orientasinya cari ridho Allah. Makanya sikapnya langsung
idfa billati hiya ahsan, itu. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Surat Fussilat ayat 34 kalau nggak salah ya. Itu. Karena orientasinya ridho Allah. Sampai diludahin orang bisa tenang. Dan ketika kita menyampaikan apa yang dikatakan beliau, bukan berarti kita sudah sampai di level beliau. Itu level susah banget hadirin. Tapi kita hanya ingin membuktikan, bisa loh asal tujuan Anda karena Allah. Jadi nahan emosi bisa, asal ikhlas gitu. Kalau nggak ikhlas berat, nggak bisa, akan gagal. Walaupun ngaji belasan tahun, kalau nggak ikhlas akan baperan, terus baperan, gampang tersinggung. Walaupun dikasih ayat, bro ingat idfa billati ya ahsan, enggak dengar deh. Bro ingat khudhil afwa, kasih maaf, lupa udah ayat. Dan gak dianggap tuh ayat. Akhirnya sikapnya gak ilmiah. Jadi kalau ingin mau punya fakuha, kita ingin jadikan ilmu dan fikih sebagai karakter, yang pertama kali niat. Itu yang harus diperbaiki.